Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita dapat bertemu walaupun di dunia maya. Mohon maaf Bu Fitri, Bu Paupik juga eh, saya baru pulang juga pagi ini, jadi belum ke kampus ya. Mohon Pak. Dan terima kasih juga saya sampaikan telah hadir Bu Fitri sebagai pembimbing penguji, Pak Taufik sebagai penguji, dan kita masih menunggu Pak Ali dan Pak Randi ya, mungkin secara luring. Hasbi, untuk pagi ini adalah ujian skripsi ya dan komprehensif, jadi dipersiapkan segala rupanya, segala macamnya, dan akan diawali dengan presentasi dari Hasbi ya. Hasbi, suara saya kedengaran? Siapa kedengaran Pak? Akan dimulai dengan presentasi maksimal 10 menit saja ya, maksimal. Lebih Ya, cepat, lebih baik lah karena rekan-rekan penguji sudah membaca saya kira gitu. Dan nanti akan diuji oleh Pak Taufik dulu, setelah itu kemudian oleh para penguji Pak Ali, Pak Randi ya kalau sudah ada. Nanti kemudian Bu Piti dan terakhir saya. Demikian ya, Hasbi. Dan dipersilakan untuk presentasi ya, eh, apa namanya, skripsi ini. Silakan. ya, Pak. Izin untuk kaitan ke hasil penelitiannya. Sebelumnya Pak mohon maaf untuk pemaparannya apakah langsung ke pembahasan atau menelisik hasil revisian kemarin Pak? Langsung aja Hasbi, ke revisi suaranya hasil kemarin ya. pelan Bi. Revisi hasil kemarin. Siapa? Langsung dipersingkat aja ya. Saya silakan. Izin Pak mungkin menyampaikan ada beberapa poin yang kemarin. Suaranya ini, suaranya feedback balik. Coba gimana? Izin Pak sudah jelas? Jelas kalau jelasnya Oh, mah, cuman Bi, itu suaranya itu. dimatiin satu mic-nya coba Bi. Oh, Yang punya Hasbinya patiin. Nah, kamu pakai itu speaker itu, nah mikrofon gitu. itu. Nah, udah cukup. Nah, kedengaran sekarang Mas Bi. Heeh. Udah acan bener ngobrol lagi. Oh, Hasbi itu udah ngobrol belum? halo Hasbi. Jadi perayaan. Suaranya nggak ada suaranya. Sekarang sudah ada Pak. Ada tapi ngejelengin. Hmm. Kayaknya harus dimatikan salah satu itu di sana ada dua itunya. Apa? Dopi Kaparisti. Modelan gitu. Itu tuh. Yang jurusan tuh, yang jurusan matiin. Abi, Atau kalau mau pakai punya Hasbi. Oh, biasanya yang jurusan yang di mute dulu. Hasbi yang jurusannya di mute dulu, yang jurusannya. Nah, mohon Pak kedah aya nu di mute hiji. Jadi yang jurusan di Pak, Nah, udah. udah Kita jelas Pak. sudah sekarang. Siap. Izin menyampaikan mungkin Pak hasil revisian dan juga masukan Masih. pada sidang. masih, berarti Masih. speaker laptopnya Hasbi itu dimatiin. Speakernya bukan mikrofonnya. Coba speakernya, bukan mikrofon, speaker. Toanya yang ada gambar toa. Halo Pak, izin.
Pak izin. Masih, Oh, mungkin izin ke Pak Igi dulu. Ke Pak Rizky, coba Bi, ke Pak Rizky. Kalau nggak Ya, ke Pak siap. Wisnu, minta Ya, tolong. siap, Bu. Siap, Bu. dari dosen itu sampai dosen penguji tiga. Yang pertama mungkin dari dosen penguji satu, yaitu Ini Dr. PPT-nya itu emang belum tampil, Bi. Oh, slide-nya. di laptop saya. Bu, sebentar. Sebentar, Bu. Awalnya kok udah masuk di laptop ini. Ini bukan? Ya. Saya izin mungkin Pak melanjutkan. Ya, Ya, mungkin izin melanjutkan Pak. Pertama mungkin ada revisian atau masukan dari Bapak Dr. Muhammad Ali Andreas SIPRMSD, yaitu di bagian cover eh, sudah diperbaiki juga, kemudian juga di kutipan wawancara di bagian bab 4 mengenai hasil penelitiannya sudah diperbaiki juga. Dan juga untuk kemarin itu ada pertanyaan kenapa harus gereja Katolik. Pertama mungkin izin menyampaikan karena memang eh, berlandaskan pada hasil penelitian sebelumnya, eh, gereja Katolik itu pernah dari hasil penelitian sebelumnya itu gereja Katolik itu pernah ikut serta dalam eh, pembuatan Perda Nomor 7 tahun 2014. Dan pada hasil penelitian sebelumnya memang ada ketidaksetujuan ataupun keberatan dari pihak mereka, sehingga mungkin dari landasan itu mungkin ingin melihat respon dari pihak gereja Katolik itu. Kemudian beliau juga eh, menanyakan apakah mereka merasakan diskriminasi melalui perda tersebut. Jadi menanyakan outputnya. Pertama memang dapat dilihat di halaman 96 sampai 99 di mana pihak institusi gereja Katolik Vatikanus Yesus itu memang merasakan secara tidak langsung bahwa adanya setelah penerapan perda itu mereka merasakan adanya ketimpangan dalam pembagian nilai khususnya dalam materi muatan itu gitu Pak. Jadi hal inilah yang
dirasakan oleh mereka sebagai bentuk ketidakadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kemudian untuk masukan ataupun revisian daripada Randi Muhariman SIP MA, beliau menanyakan asumsi dasar diskriminatif dan itu sudah dicantumkan di halaman 11 sampai 15. Kemudian penelitian sebelumnya sesuai dengan penelitian sekarang itu juga sudah itu juga sudah eh, dapat dijawab di halaman 15. Kemudian juga ada masukan mengenai pendekatan penelitian pada saat sidang kemarin, di mana pendekatan yang semula dipakai itu adalah pendekatan studi kasus, kemudian dirubah dan diperbaiki menjadi pendekatan fenomenologi untuk melihat apa sebetulnya yang dirasakan oleh pihak institusi gereja Katolik Katolik Kudus Yesus. Kemudian juga untuk pembuktian diskriminasinya itu juga sudah dicantumkan dan memang ada di halaman 95 sampai 98. Kemudian yang eh, terakhir di Bapak Taufik Nur Rahman SPMA selaku dosen penguji 3, beliau menyampaikan beberapa masukan terutama mengenai netralitas penelitian dan itu sudah diperbaiki dan eh, dapat dikatakan ada perombakan yang cukup banyak untuk eh, sampai pada netralitas penelitian itu gitu. Kemudian di segi judul itu waktu sidang kemarin memang di judul dicantumkan kebijakan diskriminatif dan hal itu memang menjadi masalah karena memang eh, saya menyimpulkan di awal gitu bahwa kebijakan itu diskriminatif padahal eh, penelitiannya saja belum dilakukan gitu. Maka mungkin itu sudah dihapus sehingga judul yang sekarang itu yaitu respon gereja Katolik Hati Kudus Yesus terhadap Perda nomor 7 tahun 2014 tentang tata nilai kehidupan masyarakat yang religius di Kota Tasikmalaya. Kemudian di bagian abstrak, beliau juga menyampaikan untuk menjelaskan langsung apa yang menjadi poin diskriminasinya dan itu sudah diperbaiki juga, sudah dicantumkan. Kemudian juga untuk fokus penelitiannya, kemarin ada masukan bahwa eh, di dalam poin pembahasan itu lebih terfokus kepada Perda yang sebelumnya gitu, tidak terfokus kepada Perda nomor 7 tahun 2014. Karena itu sudah diperbaiki juga sehingga lebih difokuskan pada Perda nomor 7 tahun 2014. Kemudian juga kemarin ada masukan juga mengenai eh, teori. Beliau menjelaskan bahwa dalam teori itu hanya menjelaskan diskriminasi secara horizontal, dalam kata lain antara masyarakat dengan masyarakat. Akan tetapi untuk teorinya mungkin saya tetap pertahankan karena memang di bagian teori dominasi sosial itu ada salah satu unsur yaitu diskriminasi institusional. Jadi ada peranan institusi dalam eh, apa ya dalam mendiskriminasikan salah satu kelompok tertentu sehingga ada bias yang terdapat dalam Perda itu, bias antar kelompok dalam Perda nomor 7 tahun 2014. Dan juga untuk masukan dan revisi juga dari Bapak Suban dan juga Ibu Fitri memang poin-poinnya hampir mendekati daripada apa yang disampaikan dalam revisi dan masukan ini gitu Pak. Jadi secara tidak langsung mungkin sudah terjawab juga. Izin Pak untuk pemaparannya apakah dilanjutkan atau bagaimana Pak? Ya gimana Hasbi? Untuk pemaparannya dilanjutkan atau Langsung aja kesimpulannya gimana? oke. Jadi mungkin untuk kesimpulannya memang pada temuan-temuan mengenai unsur dominasi sosial itu memang di lapangan menunjukkan adanya temuan-temuan yang mengarah pada perilaku dominasi sosial tadi gitu Pak. Dari mulai unsur yang pertama sampai unsur yang ketiga. Bahkan hal ini juga diafirmasi oleh pihak Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Kota Tasikmalayanya gitu Pak. Ya, Siap. ya cukup lah ya. Cukup. Kita langsung saja ke pengujian. Kita akan berikan kesempatan pertama untuk menguji kepada Pak Taufik dulu. Pak Taufik, bisa didengar suara saya?
Oh, bisa Pak. Ya Pak, Sangat silakan Pak, bisa. langsung saja Pak. Baik, terima kasih Pak Subhan. Mohon izin Bu Fitriani dan Muhammad Hasbiallah Fadilah. Baik, dari saya singkat lah mungkin ya, karena kemarin sudah cukup panjang lebar kita diskusi. Mungkin ini perlu penguatan saja atau dari klarifikasi lah dari Hasbi ya. Bim, pertanyaannya gini, Bi. Eh, apa temuan temuannya itu kan eh, bahwa ada dominasi sosial berarti ya. Iya, Pak. Ada dominasi sosial. Dominasi sosialnya itu dari perda kah atau efek dari perda? Nah, itu izin mungkin ya Pak, izin menjawab. Tahu mungkin dalam dominasi sosial itu memang ada salah satu hubungan relasional ataupun kolaborasi antara kelompok masyarakat dengan pemerintah. Dalam kata lain mungkin Pak, pertama mungkin kehadiran Perda nomor 7 tahun 2014 ini memang diusulkan pertama kali oleh kelompok Islam gitu Pak. Dan kemudian itu diakomodasikan dan dibuatkan menjadi Perda nomor 7 tahun 2014. Jadi dua hal itu memang Ya, dikatakan saling berkorelasi gitu Pak. berkorelasi. Jadi kan dominasi sosial. Dominasi sosial itu eh, sebuah realitas kan ya. Itu ada sebelum perda itu realitas itu kan ada sebelum perda itu dibuat ya dan disahkan ataukah setelah ada perda kejadian itu atau realitas itu. Ya Pak, jadi yang menjawab begini. Untuk menjawab pertanyaan tadi, memang dapat dikatakan bahwa ketika ada usulan pertama kali dari kelompok Islam mengenai Perda nomor 7 tahun 2014 tersebut, kemudian diakomodasikan oleh pemerintah dan kemudian melahirkan Perda tersebut, itu menjadi penanda awal terbentuknya hierarki sosial di dalam masyarakat itu Pak, kalau melihat dalam teori Sebentar, dominasi. sebentar. Kita tentang kita Hasbi, kita kan tidak sedang bicara tentang hierarki sosial kan? Kan yang tadi temuannya itu kan bukan hierarki sosial tapi dominasi sosial gitu ya. Apa Hasbi dalam penelitian ini menyamakan antara hierarki sosial dengan dominasi sosial? Uh, izin menjawab Pak, kalau mengacu pada teorinya, memang yang dimaksud dominasi sosial itu terjadi karena memang adanya hierarki sosial berbasis kelompok dalam masyarakat itu Pak. Jadi ketika terbentuknya hierarki ini, maka uh, muncul dominasi sosial. Nah, kita sedang bicara tentang penelitianmu. Kita sedang bicara tentang penelitianmu. Temuannya itu, temuannya itu adalah bahwa terjadi hierarki sosial atau dominasi sosial. Yang kamu tadi jelaskan, temuan risetnya ada hierarki sosial atau ada dominasi sosial. Oke, mungkin saya izin menjawab. Eh, eh, Mengacu pada hasil temuan, memang dapat dikatakan bahwa ada dominasi sosial gitu Pak. Dominasi Ada sosial ini ada dominasi sosial. ya Ya, temuannya kan dominasi ada dominasi sosial. Karena hierarki sosial itu tidak perlu diteliti dimanapun ada hierarki sosial, gitu ya. Jadi ya Pak. hierarki sosial itu bukan gejala yang unik, tapi gejala yang pasti terjadi di dalam sebuah masyarakat. Apalagi punya kultur seperti Indonesia, gitu. Pasti ada hierarki sosial. Ya, apalagi masyarakat tradisional, apalagi masyarakat yang tidak terlalu eh, karakteristiknya urban seperti di Jakarta, Surabaya gitu ya. Kan nanggung ya kalau di Tasik gitu ya. Masih Ya.
Apa masih melihat masyarakat dengan sebuah spesifikasi tertentu kan. Nah, sehingga kemudian hierarki sosial itu adalah masyarakat yang suatu realitas yang selalu hadir, yang serba hadir. Nah, sehingga kemudian yang jadi temuan itu adalah dominasi sosial. Itu itu temuan tuh. Nah, pertanyaan saya tadi bukan terkaitan, tapi apakah realitas ini itu terjadi setelah ada perda atau sebelum ada perda? Pertanyaannya sederhana ya, jawabannya juga sebelum atau sesudah gitu. Oke, Pak. Izin menjawab. Setelah ada perda mungkin dapat dikatakan eh, dari hasil temuannya bisa dibilang ada dominasi sosialnya gitu, Pak. Dominasi sosial itu terjadi setelah ada perda gitu kan. Artinya kamu tidak perlu menceritakan sebelum ada perda bahwa perda itu diambil dari atau diusulkan dari kelompok Islam dan lain sebagainya gitu. Justru kalau kamu temuanmu ini adalah dominasinya setelah ada perda, artinya bisa disimpulkan bahwa perda itu menyebabkan dominasi sosial terjadi di dalam masyarakat gitu. Jadi negara dalam konteks ini pemerintah Kota Tasik gagal memelihara keberagaman di Tasik atau gagal dalam eh, apa memelihara atau menjamin hak-hak dasar dari masyarakat Tasik sendiri. Itu kesimpulannya langsung ditembak saja harus. Eh, Dengan adanya perda kan Siap, perda Pak. itu kan dibuat oleh negara kan ya. Ada ini pemerintah Tasik. Nah, setelah ada perda kemudian temuannya itu adalah adanya dominasi sosial dari kelompok masyarakat tertentu dengan kelompok masyarakat tertentu terhadap perda nih. Nah, sehingga kemudian negara gagal menjamin hak-hak dasar dari sebuah kelompok masyarakat. Itu eh Pak Subhan, Pak Agung, langsung kompre aja ya. Iya, mohon Pak, mangga Pak, langsung Pak, langsung Ah, aja. Ya, Mas Bi, itu sedikit ya komentar saya tentang skripsimu. Sekarang eh, apa tentang kompre aja. Mas Bi, Siap, Pak. eh, coba jelaskan apa itu kebijakan publik Eh, Oke, mungkin Pak izin menjawab. Eh, ya. Kebijakan umum atau kebijakan publik itu adalah suatu hasil keputusan yang kumpulan keputusan yang dibuat oleh pemerintahan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan tersebut, mungkin Pak. Itu secara singkatnya mungkin, Pak. Secara singkatnya itu anggarannya siapa tuh? Oke, nggak apa-apa lah. Kedua, apa bedanya kewenangan dengan kekuasaan? Oke, Pak. Eh, Pertama mungkin secara definitif ketika berbicara kekuasaan itu kan kemampuan seseorang ataupun kelompok untuk memengaruhi seseorang atau kelompok yang lain agar sesuai dengan keinginan eh, pelaku tersebut itu, Pak. Sedangkan kalau Oke. kewenangan itu adalah kekuasaan yang dilembagakan gitu. Jadi ada landasan hukumnya secara legal formal sehingga ketika kewenangan itu dijalankan mau tidak mau harus ditaati oleh masyarakat gitu Pak, karena memang sudah dilembagakan. Oh, jadi kalau kekuasaan itu bisa jadi ada bentuk kekuasaan yang tidak terlembagakan gitu ya. Contohnya apa tuh? Kekuasaan yang tidak terlembagakan. Eh, oke Pak, mungkin izin menjawab misalnya eh, salah satu contoh mungkin contoh kecilnya mungkin dosen dengan mahasiswa gitu Pak. Kan mungkin dalam penyampaian materi kan dosen secara tidak langsung em, memengaruhi orientasi pikiran mahasiswa gitu Pak. Sehingga Ah, eh, dosen itu kan lembaga. Misalnya saya seorang dosen, saya nyuruh kamu, terus kamu
ikut ya, kamu ikut kata-kata saya karena saya seorang dosen. Coba kalau saya bukan seorang dosen, lalu nyuruh-nyuruh sama Aspi, Aspi kamu harus masuk kuliah jam 7 misalnya, harus datang ke kampus jam 7. Sementara saya bukan dosen. Kamu nurut nggak? Enggak kan? Karena Iya, apa? Karena saya bukan dosen. Kamu nurut karena saya dosen. Berarti itu lembaga loh. iya Pak. Salah ya ininya ya. Apa namanya contohnya ya. Oke, ketiga, eh, terakhir lah, Asbi. Ya, Eh, eh, hmm, kira-kira Pancasila membutuhkan sila tambahan nggak? Kan sedikit tuh, cuma 5 tuh. oke Pak, mungkin izin menjawab. Eh, Eh, Kalau mungkin mengacu eh, secara historis, tentunya jika pun ditambahkan, tentunya tidak akan bisa karena memang hal itu sudah menjadi mhm. eh, apa ya, perjalanan pada intinya mungkin Pak, Pancasila sudah eh, mencakup dan mewadahi apa yang mencerminkan bangsa Indonesia tersebut gitu Pak. Jadi kelima sila itu ya pada dasarnya merepresentasikan eh, budaya, kemudian juga filosofi bangsa dan keadaan masyarakat Indonesia gitu Pak. Jadi untuk tambahan pertama mungkin Oke, eh, ya, oke, oke. Saya kira cukup dari saya, Pak Agung. Terima kasih. Eh, Agung, saya izin keluar ya. Mangga Boleh nggak? Pak, mangga, mangga. Iya teman, Ya, ya, itu ya. di Japri ke abinya Pak. Ya, siap, siap. Hatur Ya, nuhun, hatur mangga. nuhun. Turun Pak Pak. Subhan, Abdillah Wios, Pak. Mangga, 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 mangga Bu. Ibu dulu, Pak Randi maaf ya, Pak Ibu Fitri dulu karena sedang ini dinas luar. ya, Ya, mangga Bu. Ya, atur Sekalian nuhun. sekalian Ya, kompre ya Bu ya. ya siap. Terima kasih Pak Ketua Sidang, Pak Subhan, kemudian tadi Pak Taufik dan ada Pak Randi ada ya di sini ya. Pak Randi, eh untuk Hasbi ini saya kira satu aja. Saya mah mungkin ke Hasbi. Bi, jadi apa temuan penting dari penelitian Hasbi ini? oke Bu, izin menjawab mungkin. Ya, Eh, Bi. Pertama, hal ini menyangkut tentang pemenuhan hak asasi manusia warga masyarakat. Karena eh, bagaimanapun juga hak asasi manusia itu sudah dilindungi dalam UUD maupun dalam undang-undang. Hal itu sudah ditegaskan bagaimana pemerintahan itu wajib untuk menjaga pemenuhan hak asasi ini. Sehingga kalau dikorelasikan dengan temuan pada penelitian kali ini, adanya perda ini dapat dikatakan tidak merepresentasikan apa yang tercantum di dalam undang-undang tadi gitu Pak, Bu. Sehingga pemenuhan hak asasi tersebut dapat dikatakan eh, bertentangan gitu dengan peraturan yang lebih tinggi di atasnya. Bahkan Ini secara sudah tidak menjawab langsung, pertanyaan penelitian Hasbi belum? izin Bu gimana? Sudah menjawab pertanyaan penelitian Hasbi belum ini? Eh, Sejauh yang saya pahami sudah mungkin. Nah, itu jawabnya harusnya tadi jawabannya itu ya Hasbi sampaikan kemarin apa yang ingin Hasbi cari, kemudian Hasbi sampaikan apa hasilnya gitu. Tuh ya. Oke, lanjut aja lanjut lanjut ke kompre langsung ya Pak Subhan. Hasbi. Jadi tolong sampaikan ke saya apa bedanya perilaku politik dengan perilaku memilih. Oke, izin Bu menjawab mungkin eh, sepemahaman saya mungkin perilaku politik itu adalah segala suatu tindakan yang memiliki kaitannya dengan hal-hal yang bersifat politis, entah itu eh, tentang komunikasi politiknya, ataupun dalam mencapai kekuasaannya, sosialisasi politiknya dan sebagainya mungkin.
Itu yang pertama. Yang kedua mengenai perilaku pemilih. Perilaku pemilih itu eh, dapat dikatakan eh, suatu tindakan atau suatu faktor yang menjadi alasan pemilih itu memilih suatu eh, calon tertentu gitu, Pak. Dan sejauh pemahaman saya ada beberapa faktor yang memang menjadi dasar dari perilaku pemilih itu. Misalnya mungkin ada unsur efektifnya seperti eh, karena faktor perasaan, kemudian kognitif karena alasan rasional, dan juga itu mungkin itu dua dua hal yang saya kira eh, dekat kepada hal tadi. Ya, jadi kalau perilaku politik itu secara semua kegiatan politik baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok gitu ya, itu salah satunya misalnya untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik gitu ya. Itu kalau menurut uh, Tobelim itu seperti itu. Atau untuk perilaku pemilih ini berarti berkaitan dengan proses elektoral gitu. Pada proses pemilu, jadi bagaimana eh, seseorang gitu ya, itu bisa menentukan pilihannya. Tuh. Siap. Oke, itu aja dari saya, Pak Subhan. Nanti insya Allah nilainya akan di WA ya, Pak. Iya Bu, terima kasih Bu Ya, Fitri. tenun Pak, izin live ya. Ya, mangga, mangga, mangga Bu. Ya, mangga Mangga, Pak Subhan, Pak Randi. mangga, mangga Asbi, Bu. Atur sukses ya. nuhun. Ya. Terus, Bu. Ya, terima kasih Bu Fitri yang sudah menguji Saudara Hasbi. Dan selanjutnya Pak Randi ya. Randi silakan untuk menguji Saudara Hasbi ini. Ya, Pak. Ya, silakan Pak. Langsung saja Pak. Mas B, eh, waktu kemarin dan hasil itu, perusahaan saya menyuruh untuk memperjelas teorinya apa ya? Eh, Lebih ke filosofi kalau nggak salah Pak, filosofi diskriminasinya. Iya, kan berdasarkan teori kan, Oke. kan? Ya. Jadi teori tentang diskriminasinya pakai teorinya siapa? Dominasi sosial Pak, untuk teorinya. Jadi teori dominasi sosial itu salah satu teori yang menjelaskan diskriminasi yang terjadi dalam masyarakat. Itu dari siapa teorinya? Itu dari Jim Sidanius sama Felicia Prato. Oke. Nah, tetapi kalau saya lihat ya di pembahasan itu justru kurang muncul ya. Ya. Jadi di dalam teorinya itu kurang kurang muncul. Nah, jadi kalau misalkan fenomenologi misalnya ya, terus wawancara, nah harusnya itu lebih mendalam, misalkan dari hasil wawancara muncul, tapi eh, secara lebih mendalam lagi seperti apa ya itu kurang 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 apa ya, kurang muncul. Misalkan tadi disebutkan halaman 94 dan 99 hasil dari wawancara itu kurang mendalam gitu ya. Siap. Khususnya kalau misalkan fenomenologi, maksudnya ada penjelasan juga kan dari hasil observasi, dari hasil interaksi itu seperti apa. Nah, dan kemudian dijelaskan dasar teorinya. Marah ada ini apa? Jadi apa hasil dari wawancara itu harusnya dipandu oleh teori itu. Nah, bukan hanya sekedar. Kalau di sini justru saya lihat lebih ke hukum ya, lebih ke hukum. Nah, kan ini bukan penelitian hukum, tapi ini kan penelitian politik ya. Ini terkait dengan politik identitas. Ya.
terkait dengan secara khususnya lagi tentang diskriminasi. Nah, jadi kalau semuanya dikaitkan dengan hukum, justru itu menunjukkan tinjauan teori itu sebenarnya kurang. Coba di halaman 90 sampai 99 itu kan di rujuknya itu ke undang-undang. Ya. Dan undang-undang itu tidak dijelaskan dasar anti-politik. Jadi kalau menurut saya, apa yang waktu hasil seminar itu saya harapkan ya muncul, nah justru itu tidak muncul, ya kurang muncul. Ya. Itu yang ingin saya tekankan ya secara mendalam, sehingga nanti landasan dari penelitian itu betul-betul ada secara teoritik. Langsung ke ini aja, ya langsung ke politik identitas itu apa? Coba mungkin izin menjawab mengenai politik identitas dapat dikatakan suatu tindakan politik ataupun perilaku politik yang memang menonjolkan bias-bias atribut sosial suatu masyarakat, entah misalnya bias agama, bias ras, etnis, budaya, status sosial, ekonomi, dan mungkin sebagainya. Hal itu Menurut siapa? Dari mana definisi itu muncul? sejauh pemahaman saya belum. Nah, itu landasan dari skripsi ini sebenarnya di politik identitas. Itu kalau dari kajian tentang politik identitas, artinya bisa aktuali memang dengan itu saja Mas. Pak Suman, sudah Pak? Oh iya, sudah Pak. Ya sudah. Baik, terima kasih Pak Randi sudah melakukan pengujian terhadap skripsi ini dan juga komprehensif. Terima kasih Pak Randi. Untuk nilai tolong dijapri aja ya Pak ke saya Pak. Dan selanjutnya silakan Pak Dr. Ali untuk menguji Hasbi sekaligus komprehensif Pak. Pak Ali. Izin Pak, Pak Ali. Dan Oh Pak Ali sedang ke toilet dulu ya? ya ada Pak. Apa? Silakan Pak, langsung saja untuk menguji sekaligus komprehensif Pak Ali. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Covid deh. Turun, awak ada kesempatannya. Sehat, Sehat Pak, alhamdulillah. Sehat. Kemarin perbaikannya apa dari gue coba? Nah, Kemarin gue minta perbaikannya. ini mungkin Pak secara revisian dan masukannya ada di bagian cover spasinya kebanyakan itu udah diperbaiki, kemudian juga kutipan wawancara itu juga sudah diperbaiki juga, kemudian Itu juga yang diperbaiki apa? Di halaman 19. nah, itu mungkin untuk menjawab pertanyaan kenapa harus gereja Katolik itu Pak. Jadi mengacu kepada penelitian sebelumnya yang memang gereja Katolik itu pernah ikut terlibat dalam pembuatan Perda nomor 7 tahun 2014, dan meskipun sudah digolkan, mereka memang dalam prosesnya tidak keberatan dengan keberadaan Perda itu gitu Pak. Jadi atas dasar penelitian sebelumnya itu saya memfokuskannya ke institusi gerejanya gitu Pak untuk menindaklanjuti. Terus yang halaman 99 apa? Itu output yang dirasakan oleh mereka setelah adanya Perda ini gitu Pak. Jadi yang dirasakan oleh mereka itu
sudah dicantumkan di halaman 96 sampai 99. Hmm. Terus ini apa namanya dalam pustaka tuh Ya, ya, Pak. garis-garisnya ya kelebihan dari nama tuh hapus ini garis-garis ini. Oh, Jadi kalau itu jangan ada garis, oh iya. dilihat dulu baru ini, terus yang kedua lu jaraknya jauh amat sih. Nggak usah tulis buku, langsung aja antara jurnal, buku, masukkan. Oh, jadi Jangan dipisah-pisah gini. langsung digabungin, Pak. Kecuali kayak ini adalah artikel atau sumber lainnya. Coba dong, makanya dibaca pertemuannya kan udah ada template di bawahnya. Jadi cek, Oke, siapa? tahu kan pedoman? Nah, dibaca. Pedoman yang tahun sebelumnya, Pak. Mampus, zaman Firaun. Hah? Belum punya yang sekarang, Pak. Hah? Belum punya yang sekarang. Makanya nggak ada. Minta Rizky ada pedoman. Siapa? Dicek. Oh, nggak pedoman lain juga nggak gitu ah. Terus ini apa namanya kalau bisa nih yang hasil ini kan wawancara ya. Ya. Kalau bisa dipakai footnote juga boleh, jangan di dalam kurung gini biar enak. Di footnote, misalkan wawancara tanggal April. Ini siapa? Misalkan dengan Romo Michael Gratia, misalkan. Udah. Atau dengan Romo. Misalkan nanti lu jelasin bahwa wawancara tanggal 15 April dan 24 Agustus dengan Romo. Nah itu lo boleh curhat di footnote. Ada nggak kendala wawancara atau proses, kan kelihatan dari mimik muka atau ada. Saya suka di dalam membicarakan sebuah wawancara. Terkadang saya pernah juga ditolak atau diusir. Saya jelaskan di footnote. Oh, jadi diberangkatkan. Diusir dan sering pulang aja notaris. Gara-gara dia nggak mau memberikan data karena dia tahu gitu, dia melakukan permainan, apa kan? Jadi buat teknis ya, dari spesialis. Oke, terus yang dari ini yang saya ingin ini lagi menjelaskan, menekankan lagi. Kira-kira kalau dari ini penelitian ini pendekatan politik apa aja jadi? Oke, Pak, mungkin sebelumnya memang ingin lebih menganalisisnya. Memang tadi juga sudah disampaikan memang agak kurang di politik identitasnya karena memang ini menyangkut identitas. Tadinya ingin mengkorelasikan gitu antara politik identitas dengan landasan-landasan hukum yang ada gitu, Pak. Jadi nanti mungkin di analisisnya seperti itu mungkin tadinya. Itu gimana? Soalnya kan mungkin ini penelitian saya tentang dominasi sosial yang dilakukan oleh kelompok Islam pada kelompok tertentu gitu, Pak. Jadi nanti mungkin dasar politik identitasnya itu ingin dikonfrontasikan dengan landasan-landasan hukum yang ada gitu, Pak. Soalnya di dalam landasan hukum yang ada mungkin ada ketentuan dalam pembuatan perda, misalnya ada kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Sebenarnya sih saya nggak perlu lagi menanyakan skripsi ya, karena udah kayak kemarin di SMA juga udah kita diskusikan. Siapa? Oke, kita langsung aja lah, kita secara umum lah, hampir sama dengan kompre ya. Gitu. Siapa? Coba Pancasila, berdiri dulu, Pancasila, berdiri. Bukan Pancasila. Satu, ketuhanan yang maha esa. Yang kencang. Satu, ketuhanan yang maha esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, kesatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berapa tadi? Tiga apa? Tiga apa? Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, good. Oke, berdasarkan ini, menurut kamu itu Pancasila apa sih? Oke, Pak. Ini kan ini hampir berkaitan dengan skripsi kan ini. Siap. Bagaimana apa itu Pancasila? Jadi Pak, mungkin dari bacaan yang telah saya baca mengenai Itu speakernya maksudnya nggak apa-apa di biar Pak Subhan dengar. Udah Pak, udah masuk. Ya terus? Nah, izin menjelaskan mungkin Pak mengacu kepada
buku bacaan, judulnya kalau nggak salah Legal Tractate gitu Pak. Posisi Pancasila itu adalah sebagai norma fundamental negara gitu Pak. Jadi dapat dikatakan Pancasila itu kedudukannya menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia gitu Pak. Jadi kedudukannya sangat tinggi, karena memang menjadi dasar norma fundamental negara, dan memang Pancasila itu eh, merupakan hasil apa ya, hasil 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 yang merepresentasikan eh, karakteristik masyarakat Indonesia gitu Pak. Dari segi budayanya mungkin, kemudian juga Oke, kalau misalkan agama dan menurut kamu sebagainya. dengan masalah ini apa kaitannya dengan Pancasila? Bisa dianalisis? Sama ini Pak penelitian. Iya kan ini gimana? Oke Pak, mungkin izin menjelaskan Pak. Nggak usah pakai izin, langsung aja Siap, yang jelasin. siap Pak. Eh, Mengacu pada penelitian saya, memang Jangan itu PP jika, Pancasila. jika mengacu kepada sila pertama ketuhanan ketuhanan yang maha esa, kalau kita menelisik lebih jauh secara historisnya, sebelum bunyinya ketuhanan yang maha esa itu memang ada yang dinamakan Piagam Jakarta, di mana salah satu bunyinya adalah menjalankan syariat Islam bagi penganutnya kalau tidak salah nih Pak. Dan setelahnya mungkin diperbaiki dan lebih dibuat secara general atau umum sehingga menjadi ketuhanan yang maha esa. Sehingga ketika dikorelasikan dengan penelitian ini, ketika adanya segregasi atau pemisahan warga masyarakat berdasarkan agama, itu tidak merepresentasikan nilai-nilai yang ada dalam sila pertama gitu Pak, yaitu ketuhanan yang maha esa. Dalam kata lain, eh, semua agama pada dasarnya memiliki kedudukan yang sama gitu Pak, di mata hukum maupun di mata pemerintahan. Jadi tidak boleh ada agama yang mendapatkan keistimewaan ataupun privilege dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jadi ketika ada fenomena ini mungkin saat tidak langsung bertentangan dengan norma fundamental negara gitu. Nah, kalau misalkan kayak gitu, kira-kira kalau ada perda itu mau melanggar menurut Pancasila. Bisa dikatakan melanggar secara legalitas Terus formal. saya dari nomor 1 Pancasila keberapa lagi? Sila kelima Pak, menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena memang ketika mengacu kepada perda ini, adanya pemisahan itu meskipun memang dicantumkan pada ayat 2 di pasal 6 dalam perda itu, tapi adanya pemisahan agama ini secara tidak langsung menyeratkan bahwa pemerintahan itu memisahkan masyarakat gitu, mensegmentasikannya atas dasar agama gitu Pak. Kalau mengacu kepada sila kelima, hal itu jelas tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan gitu. Karena kita juga bukan negara Islam, dan juga kewenangan pemerintahan daerah itu sepemahaman saya tidak boleh menyentuh permasalahan agama gitu. Jadi tapi kan kalau nggak salah sekarang juga tidak apa namanya, Pak ini Pak Randi ini tanda tangan nih lagi di sini. Masalah. Nah terus itu apa lagi? Ada cukup. Cukup Pak. Oke, kamu kan orang politik ya? Ya. Kamu senang komunikasi politik Islam apa enggak? Enggak sih Pak. Apa yang kamu kaji? Yang paling di materi kuliah itu apa yang paling menurut banget mata kuliah? Lebih kalau saya mungkin lebih suka ke filsafat politiknya gitu. Oh filsafat. Oke, kenapa filsafat? Nah, soalnya seru gitu Pak menyelami pemikiran-pemikiran politik dari. Senang loh baca Machiavelli gitu. Senang tapi kadang nggak tamat gitu Pak baca bukunya. Terus apa lagi selain Machiavelli? Yang lo sering baca apa? Paling Pak untuk Nietzsche. Nietzsche sedikit banyak tahu gitu Pak arah pemikirannya, tapi tidak terlalu mendahului. Nah terus kamu rencananya mau jadi apa? Setelah lulus ada rencana di kajian apa? Untuk Ya lulus mau jadi apa? Mau kerja di mana? kebetulan Pak rencananya pengen lanjutin gitu Pak. S2 Iya. di Rencana di Unsur gitu.
Kalau ngambil itu Yang politik. ya, Udah ada ya politik ini. udah. Oke, udah lancar ya. Soalnya si Randy itu udah menguji di UGM. Oh, Si Randy ya tanggal 19 kemarin. Rencananya tinggal 19 ya mau ujian gitu ya, ambil ilmu politik gitu. Ya siapa tahu kamu langsung ya kalian udah daftar ya. Dan rencana memang harus segera mengikuti jejak Pak Randi. Oke, oke, cukup. Saya sih gitu aja Pak. Mas Subhan saya cukup. Oke, sudah Pak. Udah. Ya, terima kasih Pak Ali atas pengujiannya, baik pengujian skripsi maupun barusan sudah selesai komprehensif. Jadi Hasbi ya, tolong nanti untuk perbaikan skripsi ini setelah setelah ujian ini, karena ada ketentuan maksimal berapa bulan ya Pak? Maksimal berapa minggu ya Pak Kalau perbaikannya? ya kalau banyak mayor paling sebulan maksimal Pak. Maksimal sebulan ya Hasbi ya. Oh kata Jadi dia gampang kan 2 minggu beres. enggak, catatan-catatan itu maksimal sebulan itu lebih cepat lebih baik ya. Mungkin Hasbi Nah, kalau 2 bisa minggu ataupun seminggu juga kalau memungkinkan sudah menghubungi lagi para penguji ke eh, Pak Ali, ke Pak Randi dan Pak Taufik. Setelah itu ke pembimbing ya, ke pembimbing. Tentunya terkait dengan hal-hal yang dikritisi tadi, memperbaiki hal-hal yang dikritisi tadi. Terutama ya yang saya dengar tadi dari para penguji terkait dengan argumen dari dominasi itu atau diskriminasi. Jadi seperti yang tadi ditanyakan oleh Pak Taufik misalnya, apakah eh, dominasi sosial itu yang tercermin di dalam diskriminasi itu, apakah sudah ada sebelum adanya perda atau setelah adanya perda gitu? Ya seharusnya idealnya sesuai dengan argumen di dalam skripsi ini, diskriminasi itu ada setelah adanya perda gitu. Artinya perda itu kan eh, apa namanya mengukuhkan diskriminasi gitu ya, ataupun adanya diskriminasi lewat perda ini atau pasal-pasal di perda ini. Nah, jadi Hasbi harus menyampaikan argumen-argumen dan juga bukti bahwa perda ini memang ada unsur-unsur diskriminatif gitu. Ya, jadi kalau hanya persoalan bahwa yang diatur itu misalnya hanya hanya orang Islam di dalam perda ini, itu kan tidak cukup bukti bahwa hal ini diskriminatif gitu. Karena itu disebutnya kehususan ya, ada undang-undang yang apa namanya peraturan yang dapat dibuat khususan karena memang mayoritasnya di tempat itu misalnya Islam gitu ya. Atau kayak di Papua kan ada juga perda yang mirip-mirip seperti ini, perda perda syariat atau perda tata nilai seperti di Papua misalnya. Kan khusus berlaku hanya untuk orang Islam. Nah, jadi harusnya memberikan argumentasi pasal berapa yang kemudian diskriminatif itu gitu ya. Kemudian dikaji secara teoritis eh, dalam perspektif apa namanya itu multikulturalisme ataupun identitas ya, bahwa eh, ada proses diskriminasi di dalam baik itu pembuatan maupun pasal-pasal di perda itu. Nah, saya kira di skripsi ini yang saya juga baca juga belum belum kuat gitu ya. Belum kuat argumennya dan bukti-buktinya gitu. Jadi ketika dikatakan bahwa perda ini mengukuhkan diskriminasi terhadap minoritas, itu kan bentuk diskriminasinya apa gitu. Nah, di sini yang masih kabur saya kira, masih apa namanya ya dikatakan tidak ada juga memang ada indikasi ke sana.
dikatakan ada juga Hasbi tidak tegas. Pasal berapa yang memang Perda ini mendiskriminasikan minoritas dalam konteks ini adalah gereja gitu ya. Nah, jadi kalaupun ada respon respon orang-orang gereja mengatakan bahwa Perda ini diskriminatif, ya disampaikan juga diskriminatifnya sebelah mana. Nah, itu yang menjadi pertanyaan di seminar hasil kemarin kan yang di ujian sekarang juga kurang terbahas tuntas gitu menurut saya. Itu kesimpulannya saya kira ya dari ujian ini, artinya kalaupun nanti ada ini harus ada perbaikan yang walaupun tidak perbaikan mayor ya, tetapi perbaikannya cukup signifikan menurut saya, cukup substantif gitu karena terkait dengan argumen utama yang dibangun dalam skripsi ini gitu. Termasuk juga kontribusi kajian ini di dalam studi politik gitu, Hasbi ya. Kontribusinya apa gitu. Coba apa Hasbi, kontribusinya apa studi ini dalam studi politik? Siapa mungkin izin menjawab, Kontribusi keilmuan ya, kontribusi keilmuannya apa? izin menjawab nih, Pak. Alah, kucing dia. Eh, Penelitian ini mungkin dapat dikatakan ingin membangun kontribusi untuk mengingatkan bahwa diskriminasi itu tidak hanya terjadi secara langsung yang dampaknya secara konkret dirasakan di lapangan, akan tapi diskriminasi juga bisa terjadi secara tidak langsung dalam bentuk yang lebih halus dan juga dampaknya tidak dirasakan secara langsung gitu Pak. Jadi dampak yang tidak dirasakan secara langsung itu pada dasarnya mengimplikasikan ketiadaan pemenuhan hak asasi dari warga masyarakatnya gitu Pak. Jadi ingin membangunkan eh, narasi untuk menyampaikan bahwa diskriminasi itu bisa terjadi dan suatu waktu mungkin diskriminasi yang kecil ini bisa saja mungkin menjadi eh, suatu konflik yang memicu konflik horizontal di masyarakat mungkin itu sedikit banyak. Oke, nah harusnya itu di kesimpulan itu disampaikan juga. Apakah kamu eh, sesuai dengan teori yang sudah ada atau merevisi teori gitu, atau mengkritik teori yang sudah ada? Coba sesuai dengan teori yang sudah ada. Itu kan sudah ada teorinya seperti itu tuh. Apakah sesuai dengan teori yang sudah ada atau merevisi teori yang ada atau mengkritisi teori yang ada? Nah, itu kan ada manfaat teoritik ya, manfaat teoritik di dalam skripsi ini gitu. Harusnya itu ditulis juga di dalam kesimpulan, termasuk juga saran penelitian untuk lanjutan. Apa sarannya gitu? Saran teoritisnya apa? Jadi posisi penelitian kamu dibandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada tuh seperti apa gitu? Apakah kamu kontra dengan teori yang sudah ada ataupun dengan penelitian yang sebelumnya sudah kan ada penelitian terdahulu. Nah, harusnya seperti itu sehingga nanti akan terlihat kontribusinya itu penelitian kamu ini menguatkan teori yang sudah ada, mengukuhkan teori yang sudah ada atau melakukan revisi terhadap teori yang sudah ada. Itu. Jadi ada perbaikannya gitu. Nah, itu ya seperti itu nanti Hasbi. Tolong nanti untuk konsultasi selanjutnya kalau misalnya ketemu pembimbing nanti diperbaiki itu. Oke, Ya, Pak. untuk komprehensif satu saja pertanyaan saya. Karena penelitian kamu tentang dominasi sosial, coba Hasbi jelaskan apa perbedaan hegemoni dengan dominasi. Oke Pak mungkin izin menjawab. Gak usah izin menjawab, langsung aja jawab kan udah diizinkan. Siapa mengacu pada hegemoni mungkin yang saya pahami, eh, hegemoni itu suatu hal yang memang dapat dikatakan eh, dampaknya itu dirasakan secara tidak langsung gitu Pak. Jadi ya, ada hegemoni yang memang eh, jadi pada intinya bisa dibilang hegemoni itu suatu suatu hal yang memang dapat mempengaruhi
seseorang, tetapi secara tidak langsung entah itu melalui pikiran ataupun melalui hal-hal yang tidak langsung mungkin itu mungkin Pak. Kalau Sedangkan dominasi apa? sedangkan dominasi dominasi sosial mungkin eh, lebih menjelaskan bahwa di dalam suatu masyarakat itu ada kelompok yang dapat dikatakan kelompok dominan dan juga kelompok yang eh, subordinan atau tidak dominan itu Pak. Kelompok dominan ini pada dasarnya eh, memiliki suatu gejala Ya yang bedanya apa berarti? Dominasi dengan hegemoni itu bedanya apa? eh, sejauh pemahaman saya mungkin Pak, perbedaannya kalau hegemoni lebih ke apa ya, lebih ke cara mempengaruhi secara tidak langsung. Ada tapi secara tidak langsung mungkin Pak. Sedangkan Kalau dominasi dominasi langsung gitu. eh, Ya. bisa, bisa langsung bisa tidak langsung juga sih Pak. Kalau dominasi tidak langsung, kalau dominasi langsung, kalau hegemoni tidak langsung gitu, Kuma. Keduanya punya potensi yang sama gitu Pak. Mungkin Ya jelas apa bedanya? Kok nah, katanya beda? eh, Harusnya kamu jelaskan dengan konsepnya Gramsci tentang hegemoni. Ya, Belum. nggak paham itu juga tentang hegemoni, dominasi dan hegemoni juga nggak paham Mas Bim. Katanya filsuf. Gimana tuh ini? Yang menyamakan keduanya apa? Yang menyamakan keduanya? eh, keduanya memang ada intensi ataupun maksud untuk apa ya, untuk eh, mempengaruhi kelompok-kelompok atau individu-individu tertentu baik secara tidak langsung maupun langsung gitu Pak. Yang menyamakan keduanya itu ya. Yang mungkin sejauh Yang pemahaman saya. menyamakan keduanya itu berusaha untuk menguasai, Ya, menguasai, gitu kan. Nah, jadi terlihat ya belum belum terlalu paham Mas Bin. Oke, kalau dari saya itu saja. Terima kasih para penguji. Tadi sudah menguji semuanya. Bu Fitri juga sudah. Pak Taufik sudah. Hasbi silakan berdiri Hasbi. ya Pak. Pak Randi juga sudah. Ya udah dikirim di grup, Pak. Ya, Pak Ali barusan juga sudah. Hasbi, saya tanya dulu ya sebelum saya umumkan nilai kamu. Kamu yakin nggak kalau kamu lulus? Bisa apa Pak? Apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa kamu lulus? Padahal kamu tadi banyak tidak bisa menjawab. Ini nilainya masalahnya banyak yang kurang bagus. Dan pemancing ini juga memberi rezeki uang untuk bocah itu. Eh, Tidak dari orang baik. Apa yang menyebabkan kamu yakin bahwa kamu lulus? Beberapa hari kemudian pemancing ini datang kembali bersama temannya membawakan lebih banyak jajan dan Hah? makanan. Menjawab pertanyaan sepemahaman yang saya dapatkan gitu Bang mungkin. Ya kurang masalahnya. Nilainya kurang. Asbi, kamu itu orang tua Islam ya, semua ya? Langsung ya Bang. Muslim ya? Kenapa tertarik dengan gereja? Sebetulnya Pak, pertama memang dari awal ingin lebih pertama ingin lebih membuka wawasan dan kedua mungkin ingin menjalin interaksi dengan masyarakat yang lebih berbeda gitu Pak, secara agama ataupun budaya dan sebagainya sehingga bisa membuka cakrawala pandang gitu Pak. Soalnya mungkin kondisi di lingkungan saya memang dapat dikatakan sama gitu secara sosialnya gitu Pak. Oke. Rencananya kamu nanti kerja di mana nih kalau kalau lulus nih? Eh, Kalau rencana mungkin Pak ingin melanjutkan dulu kuliah S2 gitu Pak.
Oke ya, Hasbi. eh Pada hari ini, Kamis 12 Desember 2024, tepat di ruang sidang FISIP Ilmu Politik, setelah melihat nilai, memperhatikan nilai, baik nilai ujian seminar hasil, sampai juga ujian skripsi komprehensif pada hari ini, memperhatikan nilai-nilai tersebut, maka Hasbi dinyatakan Muhammad Hasbiallah Fadilah dinyatakan lulus ya, dinyatakan lulus ujian skripsi dan komprehensif dan kemudian diberikan hak untuk menggunakan gelar sarjana ilmu sosial atau ESOS eh, di FISIP Ilmu Politik ini. Selamat ya, Hasbi, telah lulus, Baik, Pak. Terima dan kasih. juga terima kasih kepada para penguji. Tentu saja mewakili institusi, saya sebagai pembimbing mengucapkan terima kasih dan juga salam kepada orang tua kamu ya, telah mempercayai FISIP Ilmu Politik untuk menimba ilmu di FISIP Ilmu Politik, dan juga semoga ilmu yang sudah kamu dapatkan sekarang menjadi sarjana ilmu sosial di bidang ilmu politik, semoga bermanfaat di kemudian hari ya, baik di dalam pekerjaan kamu maupun di dalam terutama di dalam keseharian kehidupan kamu ya. Semoga berkah dan bermanfaat. Itu saja yang dapat saya eh, antarkan di dalam diskusi ini. Mungkin sebelum saya tutup, ada respon dulu dari kamu, silakan. Singkat saja. Juga sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada eh, dosen penguji, kemudian juga dosen pembimbing, serta Sekuritas Akademika FISIP telah memberikan saya kesempatan untuk bisa menempuh pendidikan mungkin di jurusan ilmu politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan semoga mungkin apa yang telah Bapak Ibu eh, sampaikan ilmu-ilmunya mendapatkan kebaikan yang lebih banyak. Nih, Itu Baik, mungkin baik, terima kasih. Eh, Mungkin Pak Ali dan Pak Reni sudah aja, tidak ada tanggapan cukup, ya. cukup, Pak. Makasih Baik, banyak, Pak. baik, terima kasih semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Bila itu beraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Doa. Ya. Selamat, Oke. Yo.